Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tulur-tulur kabeh, selamat datang kembali di channel saya Muafik Aziz. Teman-teman, saya sekarang bikin kontennya di pinggir kali. Jadi sisa nongkrong, sisan langsung bikin konten ngobrol-ngobrol. Tadi saya mikir mau ngobrolin apa ya kira-kira. Nah, saya ketemu tema yang menurutku cukup asik dan nanti ya punya perspektifnya masing-masing gitu, yaitu tentang rokok. Jadi sekarang tuh kan harga rokok itu udah mahal banget. Kalau kita tarik 10 tahun yang lalu, ketika awal-awal aku kuliah gitu, aku kuliah itu 2012. Tahun 2012 itu harga rokok itu mungkin kalau sampai sekarang itu naiknya itu udah bisa dibilang lebih dari 100%, naik harganya. Dulu misal ambil contoh rokok Surya 2012 itu 2012 itu masih di kisaran harga 9.000 atau 10.000. Coba sekarang itu Surya 12 ya. Coba sekarang Surya 12 itu udah di 24 25. Surya 12. Dulu yang setara itu kan harganya biasanya kalau di kelas Surya itu, misal Surya itu sekelas harganya itu sama misal sama Jarum Super atau sama Diplomat Bismillah. Itu kan harganya ya setara lah, mirip-mirip gitu. Nah, itu tiga rokok itu di tahun 2012 ya sama, harganya sekitaran di 9.000 10.000. Nah, sekarang ya harganya sama di angka udah di atas 20.000 semua itu. Yang tiga rokok tadi. Nah, karena harga rokok mahal, fenomena yang muncul adalah di tongkrongan itu sekarang rokok teman-teman saya itu jadi aneh-aneh. Mereknya itu jadi merek-merek gak terkenal. Mungkin kalau yang bisa tetap mempertahankan rokoknya itu tetap merek-merek yang tadi, misal kayak Jarum Super atau Surya atau Jisamsu atau Sampurna Mil atau Marlboro, Dunhill. Ya rokok-rokok yang sekarang harganya itu udah gila-gilaan. Itu mungkin teman-teman atau orang-orang yang secara ekonomi mereka udah stabil gitu. Nah, kalau buat yang masih terombang-ambing termasuk seperti saya nih, rokoknya udah Vipret. Ini termasuk rokok yang menurutku ya rasanya itu masuk dan harganya itu murah. Ini cuma 13.000. Ini PT Victory Supra Cigarette Kudus Indonesia. Nih, rokok dari Kudus. Ini murah. Vipret. Cuma 13.000. Isi 12. Dan di tongkrongan tuh, nah bentar ya, nyalain rokok sekalian, masa bahas rokok orang ngerokok. Dan di tongkrongan tuh ini rokoknya teman-teman tuh udah aneh-aneh. Misal ya termasuk aku dulu biasanya Surya terus gitu, bela-belain Surya terus gitu loh rokok, soalnya itu udah termasuk rokok terfavorit. Aku tuh paling suka tuh rokok dua, paling suka ya. Bukan berarti yang lain tuh nggak bisa, aku termasuk orang yang rokok apa aja itu bisa masuk. Tapi yang paling tak suka itu dari dulu itu Surya sama Diplomat. Nah, di tongkrongan tuh mungkin hanya satu atau dua mungkin ya yang masih bisa mempertahankan rokoknya itu tetap
di rokok-rokok yang emang berkelas gitu. Maksudnya berkelas tuh rokok-rokok yang enak gitu, yang terkenal lah, yang masuk iklan di TV. Itu hanya bisa dihitung jari gitu, atau satu atau dua orang gitu yang dari teman-teman tuh yang masih bisa mempertahankan rokoknya itu di rokok-rokok mahal. Yang lainnya itu udah pindah ke rokok yang aneh-aneh. Misal ya, kalau saya ganti vape, terus ada temen saya tuh rokoknya jadi kebo. Di orang sini tuh nyebutnya kebo, tapi merek rokoknya itu kerbau. Nanti tak inin, tak tak edit, tak masukin gambarnya sini nih, kayak gini. Terus ada rokok apalagi yang murah. Kerbau itu harganya aku pernah beli sekali, tapi aku nggak cocok soalnya itu kretek dan rasanya tuh ini kurang enak. Ada rokok OE itu rokok murah juga, harganya berapa ya lupa aku, tapi itu termasuk murah, paling di 12 apa 13 juga OE. Terus OE itu PT Ongko Wijoyo Malang kalau nggak salah. Terus ada rokok Forza, nanti tak tunjukin gambar-gambarnya. Terus temen tuh juga ada, bahkan ada rokok-rokok ilegal yang maksudnya rokok ilegal tuh rokok-rokok yang nggak ada cukainya gini loh. Kalau ini kan ada cukainya gini. Jadi karena rokok-rokok mahal, jadi sekarang rokok-rokok ilegal itu malah laris loh. Malah, tapi ini bukan menganjurkan untuk jual rokok ilegal ya. Disclaimer dulu. Tapi faktanya di lapangan itu rokok ilegal itu jadi laris gitu. Misal ada merek-merek, misal Flashball, terus Dalil, terus apa lagi ya, Aswad, banyak, HJS, banyak merek-merek rokok ini, rokok ilegal itu juga ini meramaikan tongkrongan gitu, ikut meramaikan tongkrongan. Soalnya kalau rokok-rokok ilegal kayak gitu ya karena mereka tanpa cukai, artinya mereka yang produksi rokok itu tidak bayar pajak, jadinya rokok itu bisa dijual sangat murah gitu. Sangat murah itu seberapa? Misal ya 7.000 harganya itu isi 20, bahkan beberapa itu harganya 5.000 isi 20 gitu. Harganya itu cuma 5.000 tapi isinya itu 20 gitu. 20 batang. Ya kalangan-kalangan orang miskin ya milih rokok-rokok kayak gitu. Masyarakat yang ya secara ekonomi terbatas, ada rokok ilegal seperti itu yang harganya murah, ya mereka jadi beralih ke rokok-rokok yang kayak gitu. Soalnya rokok-rokok yang ini yang dengan cukai itu rata-rata harganya udah mahal semua gitu. Tapi ada kok rokok-rokok yang harganya murah dan dengan cukai sebenarnya. Misal kayak Sampurna, itu masih ada Sampurna hijau, Sampurna kretek itu, Sampurna hijau yang harganya masih di angka 14.000. Ya artinya ya masih masuk akal lah gitu harganya. Masih terjangkau untuk kalangan-kalangan orang-orang yang ekonominya seperti saya yang masih belum stabil gitu. Sebenarnya ada, tapi ya kalau ketemu rokok murah kayak rokok ilegal gitu, ya siapa yang nggak mau, wong murah isinya banyak gitu. Jadi tapi ini ya bukan bermaksud mendukung rokok ilegal, enggak. Rokok ilegal itu tetap salah gitu. Bahkan ada berita,
Jadi orang-orang yang jual rokok ilegal itu ditangkap gitu. Nanti coba ya tak carikan beritanya. Tapi aku pernah baca beritanya, orang yang jual rokok ilegal tuh ketangkap. Nanti tak coba carikan ininya, beritanya tak taruh sini. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau rokok pertama kali ngerokok, kalau teman-teman kira-kira pertama kali ngerokok kapan? Zaman sekolah? Zaman sekolah kira-kira kelas berapa? Kalau aku ya, tak ceritain nih. Aku pertama kali ngerokok itu dulu bener-bener ngerokok beli sebungkus gitu ya. Itu setelah lulus sekolah. Jadi zaman aku sekolah itu aku udah berjanji dari kelas 2 sanawiyah itu aku udah berjanji aku gak bakalan ngerokok sampai aku lulus sekolah. Setelah lulus sekolah aliyah itu aku udah lulus dari madrasah aliyah. Terus malam takbiran pertama, aku ingat malam takbiran pertama itu setelah lulus itu aku beli rokok LA. Dulu aku beli rokok LA yang warna yang isi 16 yang merah. Itu aku beli rokok sama temen terus ngerokok waktu itu. Nah, dari situ. Tapi itu waktu itu masih backstreet ya. Artinya orang ibuku tuh belum tahu kalau aku ngerokok. Ngerokoknya masih diem-diem, padahal aku udah konteksnya itu udah lulus sekolah. Tapi karena aku itu posisinya belum kerja, duit masih minta orang tua, jadi aku sebenarnya belum dibolehin ngerokok waktu itu. Tapi karena udah lulus aku ngerokok gitu. Nah, kalau yang belajar ngerokoknya itu aku dari MI, dari setara SD lah, SD. Aku kan sekolahnya di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Di MI itu kelas, kalau nggak salah kelas 4 lah, kelas 4. Momen pertama kalinya itu aku inget banget. Dulu itu di MI itu ada ada perpisahan kakak kelas 6 itu, yang kakak kelas yang kelas 6 itu mau ada perpisahan. Jadi ada pementasan, ada pentas seni gitu untuk acara perpisahan. Nah, di adegan drama pentas seninya itu ada adegan yang adegan ngerokok. Ada adegan temen kakak kelas tuh yang dia itu lakonnya atau perannya itu sebagai orang tua dan dia ada adegan sambil ngerokok gitu. Nah, ketika latihan drama itu beneran pakai rokok beneran. Ketika latihan dramanya itu si yang punya peran bapak-bapak itu, teman yang punya peran bapak-bapak itu pakai rokok beneran adegannya ketika latihan. Tapi ya kan karena mereka itu diawasi guru dan itu enggak bener-bener ngerokok, enggak, itu cuma ya namanya anak kecil baru belajar, baru enggak ngerokok ya cuma digitu-gituin gitu. Cuman kayak biar kelihatan nyata dramanya itu pakai rokok beneran. Meskipun waktu itu masih latihan. Nah, ketika latihan itu, ketika mereka selesai, itu biasanya masih agak panjang tuh karena kan enggak dirokok. Itu biasanya dibuang sama mereka. Nah, ketika latihan itu aku nonton, ketika dibuang, nah itu aku ambil tuh yang masih sisa panjang kayak gini dan posisi rokoknya itu kan memang masih nyala. Langsung aku sedot gitu, aku bawa pergi, aku sedot. Itu awal-awal belajar ngerokok. Dan selanjutnya itu sebenarnya aku masih diem-diem kalau ada kesempatan buat ngerokok. Itu ada suara perahu lewat ya teman-teman. Kalau ada kesempatan buat punya rokok sebatang gitu, misal dapat dari acara kondangan lah gitu atau acara apa gitu,
yang biasanya dapat dikasih rokok gitu. Aku itu diem-diem tak rokok. Itu dari kecil, dari MI itu udah ngerokok. Tapi ya bukan yang ngerokok tiap hari ya, enggak, cuma kalau ada gitu itu ngerokok gitu. Terus pernah ya diajak temen itu bertiga di kayak ya di pinggiran kali kecil gitu, di tempat yang sepi, itu bertiga. Ada temen yang bawa rokok gitu, itu ngerokok bareng-bareng. Itu kalau cerita masa kecil zaman dulu ya, masih belajar-belajar ngerokok gitu, ngerokok sembunyi-sembunyi. Soalnya kalau ketahuan ngerokok masih umuran segitu mesti digampar itu. Mesti digampar sama orang tua tuh. Itu. Nah, sampai kelas 2 sanawiyah. Setelah kelas 2 sanawiyah, itu aku berkomitmen. Aku bisa berkomitmen kayak gitu itu karena ada satu guru yang dimana guru itu menurutku dia keren banget. Dia guru matematika, dia menurutku keren banget dan dia paling tidak suka kalau sama siswa yang ngerokok gitu. Kalau yang ketahuan ngerokok gitu, itu guru itu paling nggak suka. Nah, aku melihat guru itu sebagai guru yang aku suka, sebagai guru yang inspiratif. Jadinya karena melihat guru itu nggak suka orang yang ngerokok, aku berkomitmen untuk nggak ngerokok selama aku sekolah gitu. Nanti setelah lulus sekolah baru ngerokok. Nah, jadilah seperti cerita tadi yang di awal. Ketika aku lulus malam takbiran pertama, di situ aku ngerokok untuk pertama kalinya. Nah, Backstreet itu aku kan dari lulus itu ngerokoknya Backstreet. Nah, pertama kali ibuku tahu kalau aku ngerokok itu waktu itu aku pulang dari Jogja. Jadi yang nggak tahu itu kalau aku ngerokok itu cuma ibuku, cuma orang tuaku doang, cuma ibuku doang nih yang nggak tahu. Kalau tetangga kakek itu tahu kalau aku ngerokok, tapi mereka itu nggak bilangin ke ibuku. Soalnya kalau ketawa aku dibilangin mesti aku diomelin. Nah, tetangga itu termasuk teman-teman saudara-saudara itu juga nggak bilang kalau aku ngerokok. Nah, pada suatu ketika aku pulang kuliah dari Jogja, mudik gitulah. Tapi waktu itu mudik bukan Ramadan, pokoknya mudiknya. Pokoknya mudik, dan ketika baru nyampe di rumah habis salaman gitu sama orang rumah, terus aku masih duduk tuh di emperan rumah tuh, masih baru nyampe gitu kan, tas baru diturunin. Nah, di situ kan lagi pada ngumpul tuh keluarga-keluarga itu, ibu, kakek, nenek gitu, lagi pada kumpul. Termasuk kalau nggak salah waktu itu ada kakak juga di situ. Nah, pas baru nyampe itu udah kisaran semester berapa ya aku kuliah, semester 6 apa ya, semester 6. Pokoknya itu aku udah nggak minta kiriman untuk biaya kuliah, biaya kebutuhan sehari-hari, itu udah nggak minta kiriman orang tua, soalnya udah mulai kerja. Nah, itu aku pulang tuh langsung ditanyain sama kakek nyampe rumah tuh, kamu masih ngerokok katanya. Dan itu langsung sambil dilemparin sebungkus rokok Surya 16. Nih rokok katanya. Setelah ditanyain kamu masih ngerokok, langsung dilemparin rokok Surya 16. Wah, ini emang cocok banget rokoknya. Makanya langsung tak buka, tak ambil sebatang, langsung tak nyalain. Di situ ada ibuku. Nah, dari situ aku ini mulai nggak backstreet. Dan di situ ibuku tuh cuma diem gitu, artinya nggak marah, nggak langsung yang ngomel-ngomel atau gimana. Nah, dari situ aku udah nggak backstreet lagi, jadi udah ngerokok aja gitu, di rumah aku ngerokok gitu. Ya waktu itu pernah juga kepepet minta duit sama ibu buat beli rokok, juga udah dikasih kalau kepepet ya. Tapi kalau sekarang ya enggak lah gitu. Dulu masih kuliah. Jadi gitu ya teman-teman,
sekilas kisah tentang rokok, tentang pengalaman saya dengan rokok. Terima kasih teman-teman udah nontonin channel saya ini. Karena ini udah sore, saya mau pulang juga. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dibantu ini biar cepet monet akun YouTube saya ini, channel YouTube saya. Terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar, barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.